dibuka oleh anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya lagi, Antoni Widyar. Semoga kalian semua, saudara-saudara semua tetap dalam keadaan sehat, walaupun sekarang masih bekerja dari rumah dan dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu, orang tua, saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan coba berbagi tentang masalah parental control atau kontrol orang tua terhadap anak-anak yang selalu menggunakan HP smartphone di rumah. Ya, tidak bisa kita pungkiri lagi sekarang anak-anak semuanya sudah menggunakan smartphone, HP masing-masing ya, mulai dari balita, anak TK, SD, SMP, apalagi yang SMA. Semuanya tidak bisa dilepas lagi dari handphone masing-masing. Karena sesuai bukan berarti apa-apa, karena memang sekarang smartphone itu sudah menjadi bagian hidup, apalagi sekarang di masa pandemi ini. Anak-anak itu sebagian besar belajar, terutama yang di perkotaan, itu menggunakan smartphone masing-masing untuk mengerjakan tugas, melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Tapi untuk anak-anak yang masih perlu pengawasan orang tua, ya tetap saja penggunaan smartphone itu, apalagi yang dengan koneksi internet, tetap harus dibawa kontrol orang tua agar tidak kebablasan anak-anaknya. Ya, sekarang anak-anak dengan penggunaan HP yang bebas, mereka bisa menggunakan smartphone itu dengan bebas juga. Dikhawatirkan nanti mengganggu perkembangan jiwa mereka, pertumbuhan fisik, moral, ya, bisa membuat anak-anak kita menjadi tidak terkontrol. Tapi jangan terlalu khawatir Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa penggunaan smartphone untuk anak-anak itu bisa kita kontrol dengan menggunakan aplikasi. Artinya kita perlu melakukan intervensi terhadap penggunaan smartphone oleh anak-anak. Caranya dengan menggunakan aplikasi. Bapak Ibu, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengontrol penggunaan smartphone pada anak-anak, ya. Salah satunya yang saya pribadi dan keluarga juga menggunakan itu adalah aplikasi Google Family Link, ya, Google Family Link. Jadi penggunaannya cukup mudah dan gratis. Jadi Bapak Ibu tinggal menginstal aplikasi Google Family Link. Oke, saya bagaimana aplikasi Google Family Link? Saya punya ini di handphone anak saya. Saya pasang Google Family Link. Ya, ini tampilannya, ya. Nah, tampilan dari Google Family Link anak saya yang masih kelas 3 SD, ya. Apa saja yang bisa saya lakukan terhadap pengontrolan terhadap smartphone-nya? Saya bisa mengontrol pertama lokasi, di mana lokasi dia berada. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu itu membawa smartphone sedang berpergian, kita bisa mengontrol posisinya ada di mana sekarang. Kemudian juga ini yang paling penting, kita bisa mengontrol waktu penggunaan dari smartphone-nya itu. Kalau punya anak saya, ini saya kontrol penggunaan handphonenya itu batas sampai jam 9 malam. Jadi kalau setelah jam 9 malam, dia tidak bisa lagi menggunakan smartphone-nya. Kapan dia bisa menggunakan lagi smartphone-nya? Di sini saya set mulai pukul 6 pagi. Ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang bisa kita lakukan dengan Google Family Link, pengontrolan terhadap smartphone anak kita. Kita bisa mengontrol aplikasi apa saja yang bisa dibuka oleh anak kita. Jadi misalnya kalau ada aplikasi-aplikasi yang digunakan
sesuai pengaturan dari aplikasi itu. Misalnya Facebook itu kan bisa sesuai aturan kebijakan dari manajemen Facebook bahwa umur yang bisa menggunakan Facebook itu adalah 13 tahun ke atas. Maka Facebook bisa kita batasi. Kemudian browser ya, penggunaan Google Chrome yang searching secara bebas itu bisa kita atur. Jadi kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak sesuai dengan usia anak kita itu bisa kita atur penggunaannya. Kemudian juga kita juga bisa mengatur, biasalah anak-anak kan itu biasanya searching misalnya di Google. Nah itu kita bisa atur pengaturannya bahwa ada kata-kata tertentu yang tidak bisa dibuka pada pengaturan setelan, ya. Kemudian juga kita lihat juga waktu penggunaan aplikasi, ya. Misalnya seperti anak saya biasanya dia membuka game-game. Nah itu bisa ketahuan berapa jam dia menggunakan bermain game, berapa jam dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang terpasang di komputernya. Di situ semuanya terpasang dan bisa kita kontrol melalui Google Family Link. Bagaimana caranya menggunakan Google Family Link ini? Cukup gampang, ya. Bapak Ibu silakan download aplikasinya melalui Play Store, ya. Syaratnya gampang, cuma punya akun email di Google. Jadi email yang digunakan adalah email Gmail. Nah, bagaimana pemasangannya, penginstalannya? Setelah smartphone yang digunakan oleh anak itu kita pasang Family Link untuk anak. Kemudian di handphone kita selaku orang tua kita pasang juga Google Family Link untuk orang tua. Nah nanti disitulah kita hubungkan kedua handphone tersebut. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan kesulitan menginstal aplikasi ini karena sudah cukup jelas di situ. Satu di handphone yang digunakan oleh anak, satu lagi di handphone yang digunakan oleh orang tua. Nah itu sekilas tentang aplikasi Google Family Link yang bisa digunakan untuk mengontrol penggunaan smartphone pada anak. Ada satu lagi, kalau Bapak Ibu menggunakan provider, ya, menggunakan SIM yang plat merah, ya, ngerti Bapak Ibu ya, Telkom, saya sebutkan di situ ada aplikasi Save namanya, ya. Di situ juga Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tapi untuk yang menggunakan provider warna merah ini, Bapak Ibu harus berlangganan untuk mendapatkan pengontrolan yang full. Kalau dulu saya pernah coba itu berlangganannya sebesar Rp13.000 per bulan. Kurang tahu kalau sekarang sudah berapa, Bapak Ibu bisa cek. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengontrol penggunaan smartphone pada anak. Saya rasa itu dulu. Sekian untuk informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua bisa menerapkannya di rumah, karena kita cukup khawatir dengan terhadap penggunaan smartphone yang secara bebas oleh anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.